Hai parents, kembali lagi dengan Mamin di Review Mamin. Kali ini Mamin akan mereview peralatan MPASI, apa aja sih yang dibutuhin dan apa aja yang sebenarnya kurang penting atau hanya butuh secukupnya aja. Yang pertama tentunya adalah piring. Nah, Mamin hari ini hanya bawa beberapa. Contohnya yang pertama ini adalah bahan silikon. Nah, biasanya piring yang bahan silikon seperti ini mempunyai kelebihan. Salah satunya adalah tidak mudah bergerak di meja sehingga si kecil aman untuk memakainya. Dan biasanya ada juga nih part-partnya. Biasanya bentuknya lucu-lucu. Kalau ini bentuk seperti ini, nanti kita bisa taruh finger food, bisa juga taruh bubur dan lain-lain. Nah, selain silikon ada juga yang bahannya plastik seperti ini. Sebetulnya yang jelas itu harus dipilih bahan yang aman untuk si kecil ya, jangan sampai beling karena mudah pecah. Perang! Setelah piring, mangkok juga dibutuhkan. Mangkok biasanya Mamin pakai untuk makanan yang bertekstur lebih encer. Kalau misalkan piring, Mamin biasanya pakai untuk makanan yang tekstur lebih kering. Lalu berikutnya adalah sendok. Nah, tentunya sendok itu banyak banget di pasaran. Mamin pun sempat beli yang banyak banget jenis-jenisnya. Ini favoritnya Mamin dan si kecil. Jadi kalau yang bolong-bolong seperti ini untuk tekstur yang lebih kasar. Dalam artian ketika dimasukkan ke dalam makanan, makanan tidak akan lolos keluar gitu. Yang berikutnya seperti ini, dia tidak bolong, jadi dia untuk makanan yang lebih cair. Jadi untuk didip, dimakan. Nah, ini untuk melatih motoriknya si kecil juga bisa ya, karena bisa mencoba makan sendiri. Tapi ini digunakan pada saat anak sudah berusia misalkan 8 bulan ke atas. Kalau 6 bulan masih Mamin spoon feeding. Tapi tetap ya, kalau menurut kamu ini kurang perlu, tidak perlu dan tidak harus untuk membeli ini. Bisa kok pakai sendok yang biasa saja. Menurut Dokter Adila, waktu itu Mamin IG Live, memang dibutuhkan sendok atau alat makan yang lebih banyak untuk mengetes apakah si kecil mau atau tidak gitu. Tapi tentunya sesuai budget ya, tidak perlu yang mahal-mahal. Selain disesuaikan dengan budget, harus juga disesuaikan dengan usia si kecil. Contohnya kalau misalkan baru MPASI bisa kita gunakan yang kecil seperti ini. Kalau sudah besar mungkin bisa dan bisa mencoba makan sendiri, bisa pakai yang seperti ini. Jadi dia bisa mengambil makanannya langsung masuk ke mulut. Berikutnya adalah food processor. Nah, kalau ibu punya budget lebih, boleh nih jadi pilihan. Karena selain harganya mahal, tapi keuntungannya juga bisa dipakai lebih lama atau dalam jangka waktu panjang. Misalkan si kecil sudah tidak MPASI, ya ibu bisa pakai untuk masakan sehari-hari. Nah, ini juga macam-macam ya jenisnya. Ada yang slow cooker, ada juga yang food processor seperti biasa, dan banyak banget merek-merek sekarang yang memiliki fitur-fitur yang canggih banget gitu. Nah, kalau ibu merasa tidak butuh deh kayaknya gitu, masih bisa pakai slow cooker yang di rumah, bisa juga, atau mau pakai blender yang di rumah, bisa juga. Jadi pakai tradisional, misalnya dengan memblender makanannya lalu disaring dengan penyaringan. Selain itu, kelebihan dari food processor adalah satu alat juga banyak fungsinya. Misalkan bisa men-steam, bisa juga menghaluskan daging, bisa juga bahkan menghangatkan makanan kembali. Selain itu, kelebihan lainnya adalah kita bisa mengatur tekstur makanan sesuai dengan kebutuhan si kecil. Misalkan baru MPASI mungkin bisa lebih halus, atau sudah berusia 8 bulan bisa kita naikkan teksturnya. Jadi ya, food processor ini banyak manfaatnya, tapi balik lagi sesuai budget dan kebutuhan. Nah, untuk tempat minum ada juga nih sippy cup dan baby cup. Lucu banget ya bentuknya, kecil seperti ini, dan kalau kamu lihat itu ada ukuran untuk mili-milinya. Jadi kamu bisa memperkirakan nih apakah kebutuhan asupan cair si kecil itu sudah cukup atau belum per harinya. Dan tentu bahannya itu plastik, jadi mempermudah si kecil untuk menggenggam karena lebih ringan. Dan juga ukurannya kecil, memudahkan tangan si kecil untuk menggenggam. Nah, untuk pemakaian seperti ini, baby cup ini butuh bantuan dari orang tua pada awalnya. Mamin tidak memperkenalkan sippy cup, justru Mamin memperkenalkan langsung baby cup ini. Jadi Mamin mengajari untuk mengarahkan tangan si kecil untuk memegang dan diarahkan ke mulutnya. Gitu. Meskipun memang lebih susah, dia getar-getar, tapi kedepannya itu memudahkan untuk si kecil minum dari gelas. Nah, untuk sippy cup Mamin tetap pakai kadang-kadang untuk traveling. Nah, kalau sippy cup ini juga bisa menjadi transition dari botol
ke gelas, jadi bisa bertahap juga. Nah, berikutnya adalah food container. Manfaatnya adalah menyimpan bahan makanan atau mungkin bisa jadi makanan si kecil yang tidak habis dan bisa dikonsumsi pada saat makan kedua atau makan pada malam harinya. Nah, food container ini juga banyak banget ya di pasaran. Ada yang bentuknya itu sudah per size kecil-kecil. Ada juga yang aman untuk menyimpan kaldu misalkan, itu bisa juga. Food container ini manfaatnya itu banyak, misalkan membawa bekal makanan untuk si kecil ketika kita traveling, atau bahkan untuk ibu yang bekerja, itu tidak perlu pusing jadi di tempat kerja udah mikirin anaknya, aduh makan apa ya. Nah itu bisa ibu siapkan dari makan pagi, makan siang, sampai makan malam sudah dimasukkan per kontainer gitu. Ini food container lainnya. Lalu berikutnya ada baby food feeder. Nah, baby food feeder ini ada dua macam. Ini bahannya silikon yang aku punya. Yang pertama ini fungsinya lebih ke orang tua memberikan makan pada si kecil ya, dalam artian menyuapi. Jadi makanannya misalkan teksturnya lebih halus, itu dimasuki ke sebelah sini, ke dalam tubnya, lalu ditutup. Lalu kita bisa lepas. Agak kita pencet dulu pertama sedikit biar dia mengalir keluar, baru kita suapi ke kecil. Nah, yang kedua ada juga nih seperti ini bentuknya. Ini juga silikon baby food feeder. Ini lebih ke makanan yang teksturnya bisa lebih kasar daripada yang spoon feeder ini. Nah, ini biasanya bisa melatih untuk si kecil makan sendiri. Jadi dimasukkan ke dalam sini makanannya. Kita tutup. Lalu kita buka, kita berikan kepada si kecil genggam, dia bisa mengenyot-ngenyot dari sini. Menurut pengalaman Mamin pribadi, pada saat Mamin memperkenalkan ini kepada si kecil tidak menyukainya, jadi menurut Mamin ini tidak penting. Berikutnya adalah bib, atau istilah Indonesianya celemek. Untuk bibs itu ada berbagai macam jenis, ada yang bahannya silikon seperti ini, atau yang bahan seperti ini biasa ya. Nah, anak Mamin pakainya yang seperti ini. Karena pengalaman Mamin, si kecil itu kurang nyaman dengan bahan yang silikon. Entah mungkin berat, ya atau memang tidak enak aja dipakai. Jadi ini udah cukup ya. Gimana parents? Semoga review Mamin ini menolong ya. Thank you for watching. Sampai bertemu review Mamin berikutnya.